Pinjol, cara mudah untuk mengatasi masalah. Kamu mempunyai kesempatan mendapatkan limit sebesar 80 juta, 100 juta, 50 juta, dan lain sebagainya. Siapa yang tidak tergiur ya? Sementara setiap hari kita dihantui dengan promosi-promosi menggunakan sarana pribadi. Saya ingat dulu ya perkataan OJK. OJK menyampaikan gini, pinjol legal dilarang melakukan promosi menggunakan sarana pribadi, baik itu berupa SMS maupun berupa WhatsApp. Kalau hal itu terjadi, itu adalah pinjol ilegal. Apakah statement itu masih bisa kita pakai sampai detik ini? Sementara setiap hari hampir merata orang yang mempunyai handphone, yang mempunyai HP hari ini gitu loh, punyai kartu, dia mendapatkan SMS berupa promosi selalu dari pinjol-pinjol yang mana pinjol tersebut berada di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Limitnya nggak tanggung-tanggung. Ya seperti yang saya ucapkan tadi, ya kan? Cara yang paling tepat mengatasi masalah, Anda mendapatkan kesempatan mendapatkan limit per hari ini sebesar 80 juta. Nomor Anda sudah dipakai berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cek limitmu sekarang juga. Pertanyaan saya, kira-kira pinjol mana yang per hari ini melakukan promosi seperti itu kepada teman-teman semuanya? Silahkan isi di dalam kolom komentar, karena kita sama-sama tahu teman-teman semuanya. Ucapan dari otoritas jasa keuangan, ucapan dari OJK itu semuanya bullshit dan omong kosong. OJK menyampaikan pinjol tidak akan mempromosikan menggunakan sarana pribadi, tapi kenyataannya sampai detik ini dia mempromosikan kok menggunakan sarana pribadi. Bahkan seakan-akan pinjol menjalin kerjasama dengan pihak dari harusnya provider seperti Telkomsel, IM3, Axis, dan segala macam. Ini menahan hal itu gitu loh. Bayangin teman-teman semuanya, per hari ini saja saya pribadi, saya mendapatkan promosi dari pinjol legal seperti Krediwan, Kredito, Alobank, Cairin, EasyCash, dan Rupiah Cepat. 6 aplikasi yang menawarkan saya untuk pinjaman dengan limit nggak tanggung-tanggung. Mulai dari 40 juta sampai 100 juta. Ya, ini harus diatasi oleh otoritas jasa keuangan. Makanya dibilangin, pinjol ini sebenarnya kalau kita analisa, jebakannya sangat luar biasa. Dia sengaja memasang perangkap hampir setiap hari. Dia mengirimkan SMS kepada kita berupa promosi kepada kita, yang mana nantinya akan ada masa di mana kita benar-benar membutuhkan hal itu. Benar-benar kita membutuhkan penawaran mereka itu gitu loh, dan akhirnya kita terjebak. Ya, kita terjebak di dalam hal itu. Ini awal mula petaka terjadi. Percuma OJK menyampaikan pinjol dilarang melakukan promosi menggunakan sarana pribadi, tapi kenyataannya setiap hari orang ditawarkan untuk berhutang. Setiap hari ada aja gebrakan yang mereka lakukan gitulah. Bahkan sampai kalau sekarang tanggal berapa ya, saya nggak tahu ya, 11-11 katanya kan ada program segala macam. Itu bahkan ditawarkan limit belanja sampai 100 juta gitu. Belum lagi promosi dari pinjol ini setiap hari. Inilah yang membangun perangkap sebenarnya. Ini harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Saya tahu banget ekonomi Indonesia umumnya di tengah masyarakat saat ini sedang lesu. Hampir menyeluruh masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Ya, otomatis kebutuhan tidak bisa kita hentikan. Makan minum tidak bisa kita hentikan. Saya yakin pengeluaran pun juga akan tetap sama, tapi pemasukan sudah mulai berkurang. Jangan gara-gara hal ini Anda nyemplung ke dalam ranah pinjaman online, yang mana mungkin Anda melihat, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin di awal Anda melihat mereka adalah malaikat yang bisa menyelesaikan masalah finansial Anda. Tapi pada akhirnya ini akan menambah beban di dalam finansial Anda itu. Ini harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Dan kita sama-sama berharap benar-benar pemerintah melirik dalam hal ini. Ini sangat berbahaya loh. Ya kan? Ditambah saat ini apapun program yang dibentuk oleh pemerintah, rasa saya akan dimatikan oleh ranah pinjaman online ini. Karena sudah banyak nama yang tersandra dalam hal itu.
Banyak nama yang tidak bisa keluar dari jeratan atau jebakan dari pinjaman online. Ini bahaya banget kalau hal ini dibiarkan terus-menerus. Ya, ini sudah saatnya hal-hal seperti ini harus dihentikan. Gitu loh. Kalau memang OJK masih ingat dengan komitmen mereka, masih ingat dengan statement mereka yang mana menyampaikan pinjol ilegal tidak boleh melakukan promosi menggunakan sarana pribadi. Sekarang provider berupa Telkomsel, Axis dan segala macam seakan-akan ini mereka menjembatani hal itu. Silahkan gitu loh. Seakan-akan dari pihak Telkomsel yang selalu mempromosikan, dari Axis selalu mempromosikan, AM3 juga seperti itu. Ini harus ditindak tegas dan ini harus ditindaklanjuti gitu loh. Nggak bisa jebakan seperti ini dipasang karena literasinya tentang penggunaan pinjaman online secara bijak itu belum merata. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kekurangan literasi. Mereka belum paham dengan hal ini. Di tengah kebutuhan mendesak mereka, ya mereka mana mau berpikir panjang tentang hal ini. Otomatis apapun itu akan mereka lakukan. Yang penting cuan dan mereka mendapatkan duit untuk memenuhi kebutuhan mereka tadi gitu loh. Pendapat teman-teman semuanya gimana gitu loh. Coba isi dulu di dalam kolom komentar. Kalau saya pribadi yang saya dapatkan, ada beberapa pinjol legal yang mempromosikan promosi mereka. Ini azan dulu kita ya teman-teman. Kedepannya kita sama-sama berharap memang di pemerintahan Bapak Prabowo ini kan sudah 1 tahun berjalan. Ini hal-hal seperti ini harus ditertibkan. Jangan lagi masyarakat hanya di-prank untuk hal-hal sebagai bahan pencitraan gitu loh. Seakan-akan pemerintah memang pro rakyat padahal nggak ada, cuman omong kosong aja. Ini ranah pinjol aja tidak terselesaikan sampai detik ini. Saya berharap kedepannya teman-teman semuanya, kita berharap pemerintah benar-benar serius dalam hal ini. Dan untuk Anda juga, saya juga menyampaikan, jangan sampai Anda tergiur dengan pinjaman yang dipromosikan melalui sarana pribadi. Apalagi ini mendekati akhir tahun, di tengah lemahnya ekonomi, jangan sampai Anda tertipu dengan iklan-iklan yang mereka tawarkan melalui SMS pribadi yang ada di handphone Anda gitu loh ya. Lebih baik Anda tahan diri Anda untuk tidak berhutang sama sekali di pinjaman online. Oke, itu cuman manis di awal, tapi begitu Anda sudah masuk ke dalamnya, sebuah penyesalan akan terjadi. Ya, dan sebelum teman-teman beranjak juga, silahkan lanjutkan menonton video ini. Omong kosong gitu loh. Ya, kenapa saya bilangin omong kosong teman-teman semuanya gitu loh. Hutang masyarakat Indonesia di pinjol dan paylater tembus menjadi 101 sekian triliun gitu loh. Ya, sementara Bapak Presiden kita selalu membesar-besarkan kita mempunyai 80.000 koperasi merah putih. Sementara pinjol hanya berjumlah 96, dikurang kemarin 1 dicabut izin sama OJK, tinggal 95. Saat ini sedang disanksi 1 lagi, berarti tersisa 94 pindar yang masih beroperasi. Ya, tapi hutang masyarakat Indonesia tembus sangat luar biasa di paylater mencapai nilai yang sangat fantastis, 100 triliun lebih. Ya, apa gunanya Bapak Presiden gencar-gencar berpidato, wah ada 80.000 koperasi merah putih. Menko menyampaikan 200 triliun dana telah kita kucurkan ke Bank Himbara. Kenyataan yang terjadi adalah masyarakat miskin gitu loh. Masyarakat hancur. Mereka terjebak dalam tipu muslihat iklan yang selalu bertaburan di dunia maya. Tapi tidak satu pun kita lihat iklan koperasi merah putih yang ada di dunia maya. Gak ada. Ya, saya mau ngajak teman-teman semuanya, simak dan dengerin ini sampai habis. Anda yang galbay pinjol, Anda yang baru jatuh tempo, Anda yang baru telat bayar, dengarkan video ini. Dan jangan lupa juga Anda like dan Anda share sebanyak-banyaknya kepada orang sekitar Anda biar ini viral gitu loh. Karena no viral no justice. Tidak akan ada solusi kalau hal itu tidak Anda viralkan. Zaman-zaman digital loh. Oke. Di sini berita saya ambil dari kompas.com yang mana ditulis 8 November 2025. Jumlah hutang warga RI di pinjol dan paylater tembus 101,3 triliun per September 2025. Enak. Saya membaca judulnya aja kurang enak teman-teman semuanya.
Ini bukan suatu pencapaian yang luar biasa, ini suatu kemiskinan yang bertambah besar. Ya, jangan kita kira semakin banyak hutang mereka semakin makmur hidup mereka, tidak. Mereka berpacu dengan bunga, apalagi ini sekelas pinjol, apalagi sekelas pay later. Ya, wajar nggak Menteri PKP kemarin menyampaikan begitu banyak nama yang bermasalah di slik gara-gara pinjol? Ya, kalau secara pribadi Menteri itu menyampaikan saya kalau bisa pinjol ini dilarang gitu, tapi kenyataannya di lapangan OJK mempertahankan hal itu. Presiden kita yang kelihatannya singa banget, buas banget, tapi giliran dihadapkan dengan pinjaman online yang mana ini melumpuhkan ekonomi rakyat dia sendiri. Seakan-akan Bapak Presiden tidak mau tahu, ya, tidak menggubris ke sana, hanya pidato aja yang menggebu-gebu. Banyak saya dengar masyarakat kita masih terjebak di pinjol, rentenir, bunga-bunga tinggi dan segala, tapi ending di lapangannya apa? Kenyataannya tengok, 101,3 triliun. Ini bukan jumlah yang sedikit loh, ya kan? Ini lumayan banyak orang yang masuk namanya hari ini di pinjol dan pay later. Kita lanjutkan teman-teman semuanya. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat nominal outstanding pembiayaan fintech P2P lending atau pinjaman daring, pindar atau pinjol pada September 2025 mencapai 90,99 triliun, ya, berarti 91 triliun kurang sedikit lah. Ya. Nominal hutang fintech lending itu meningkat dibandingkan September 2024 sebesar 74,48 triliun atau meningkat sekitar 22,16% secara tahunan, year to year, ya, tahun ke tahun. Bayangin, tahun 2024 di bulan September hanya 74,48, sekarang 91 triliun. Ini suatu kebanggaan, pencapaian yang luar biasa atau gimana? Atau kita sesuaikan lagi dengan target OJK. OJK ada target tahun 2025, 75% populasi dewasa Indonesia harus menikmati pinjol dan pay later. Apakah target OJK sudah tercapai? Berarti Indonesia dalam kemiskinan yang sangat luar biasa gitu loh. Kita lanjutkan. Sementara secara bulanan, nominal outstanding pinjol meningkat 3,86% dibandingkan Agustus 2025 sebesar 87,61 triliun gitu. Hitungan bulan aja peningkatannya mencapai 3,86%, hampir 4% dari bulan ke bulan gitu loh. Gila gitu peningkatannya ya, kalau dibilangin dengan nominal 101 triliun tadi. Wih, luar biasa teman-teman. Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada September 2025 tumbuh menjadi 22,16%. Dengan nilai nominal sebesar 90,99 triliun, ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman saat konferensi fair Jumat 7 November 2025. Luar biasa ya. Seiring dengan peningkatan nominal hutang pinjol tersebut, tingkat kredit macet atau one prestasi 90 hari TWP 90 juga meningkat dari 2,60% pada Agustus 2025 menjadi 2,82%. Ya wajar, orang yang meminjamnya makin banyak. Jumlah penyaluran dananya makin besar. Ya wajar peningkatannya juga sangat signifikan. Ditambah lagi ekonomi semuanya lesu. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah merasakan dampak dari keburukan ekonomi hari ya. Kita lihat inflasi di mana-mana kok. Kebutuhan meningkat, harga naik, segala macam, emas, sembako dan lain sebagainya. Sementara pinjol berlomba-lomba memasang perangkap mereka. Ya, seolah-olah pinjol menjadi pahlawan di balik kesulitan ini. Padahal setelah orang meminjam, yang miskin makin dimiskinkan lagi. Ya kan? Nggak ada manfaatnya. Yang ada malah sengsaranya yang banyak gitu loh. Di awalnya aja manis, begitu sudah masuk pahit, sepahit-pahitnya gitu loh. Begitu nggak sih teman-teman semuanya? Kita lanjutkan ya. Sementara itu, nominal pinjaman beli sekarang bayar nanti buy now pay later atau kerap disebut dengan pay later mencapai 10,31 triliun. Kalau hal ini wajar. Ya, kenapa wajar? Karena memang orang-orang dituntun untuk berhutang semuanya. Saya lihat itu di TikTok. TikTok pay later sangat gencar-gencarnya dengan Tokopedia.
Ya kan? Bahkan beli baju yang harga 30.000 aja masih bisa pakai pay later. Masih bisa dicicil. Ini sudah mindset yang salah gitu loh. Anda didoktrin untuk selalu berhutang dengan hal apapun. Padahal barang yang menurut Anda murah, kalau Anda beli dengan hutang, itu besar. Tapi apalah boleh buat. Ya kan? Beli sekarang bayar nanti. Di sini kata-kata yang menggiurkan. Beli sekarang bayar nanti. Ya, nantinya itu seperti apa? Apakah kita beli sekarang 100.000 bayarnya nanti 100.000? Enggak. Beli sekarang 100.000 bayarnya 150.000. Ya, enggak mampu gali lubang tutup lubang. Di sana mula awal petaka terjadi. Ya, saya melihat itu. TikTok salah satu media yang besar gitu loh. Dan dia juga gencar menawarkan pay laternya. Saya sudah menduga hal itu terjadi. 2021 saya sempat membikinkan video hal itu gitu loh. Saya sampaikan. Pada akhirnya TikTok akan mengikuti jejak Shopee Pay Later. Shopee yang semulanya hanya market, tempat, sekarang sudah ada Pay Laternya, ada S-Pinjamnya. Begitu juga TikTok. TikTok yang semulanya hanya hiburan, tempat konten kreator, hampir sama dengan YouTube dan segala macam. Tapi pada akhirnya tempat berjualan, ya kan, Pay Laternya juga ada. Sebentar lagi YouTube juga akan mengikuti. Kayaknya YouTube Pay Later akan seru juga kayaknya gitu loh. Ya kan, karena sudah banyak brand-brand yang masuk di sini juga dan orang-orang sudah lebih banyak juga berjualan di YouTube dan segala macam. Ya pada akhirnya semuanya akan diberikan limit juga. Ya nggak sih? Karena menggiurkan. Keuntungannya sangat menggiurkan. Saya pernah dengar satu podcast dari Bapak Akbar Faisal yang mana diwawancarai waktu itu salah seorang mantan petinggi OJK Bapak Henrikus Pasagi menyampaikan ini perputaran uang yang sangat banyak. Sulit untuk mencegahnya, sulit untuk membasminya. Dalam sekian tahun aja dia bisa mendapatkan keuntungan sekian triliun. Gila kayak itu teman-teman. Siapa yang tidak tergiur dengan bisnis yang seperti ini? Makanya pinjol tidak tersentuh dari dulu sampai sekarang. Amazing? Sangat amazing banget, ya kan? Akhirnya bukan amazing, amanjing jadinya sudah, ya kan? Oke, kita lanjutkan dulu teman-temanku. Nominal pinjaman ini meningkat 88,65% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan Agustus 2025 2,92%. YoY atau year on year ya. Namun tingkat kredit macet non-performing finance gross layanan pay later sebesar 2,9%, stagnan dengan tingkat NPF gross bulanan sebelumnya. Jika digabungkan, total hutang masyarakat pinjol dan pay later mencapai 113 triliun pada September 2025. Secara keseluruhan sektor piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,7% tahun ke tahun pada September 2025 menjadi 507,14 triliun ya. Pertumbuhan piutang pembiayaan itu didukung pembiayaan modal kerja tumbuh sebesar 10,61%. Profil resiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF gross tercatat sebesar 2,47%. Dan NPF net 0,84%, gearing ratio tercatat sebesar 2,17 kali, berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Nah, menurut Persi teman-teman semuanya, apakah ini suatu kebanggaan atau suatu kehancuran? Hutang masyarakat Indonesia di pinjol dan pay later tembus menjadi 101 triliun. Apakah kita harus berbangga hati dengan hal ini? Berarti angka kemiskinan di Indonesia juga meningkat tajam. Potensi untuk dimiskinkan juga akan bertingkat tajam. Saya sampaikan pinjol penyumbang angka kemiskinan terbesar di Indonesia. Pay later juga sama. Pada akhirnya pay later mendorong orang untuk bersikap konsumtif. Ya kan? Apapun keinginanmu, ya sudah, beli sekarang bayar nanti. Rasa saya mereka-mereka yang tergiur untuk tampil mewah, apalagi sekarang zaman-zaman flashing, zaman-zamannya harus tampil kelihatan kaya, harus tampil kelihatan mewah, walaupun pada dasarnya yang menyumbang hal itu semuanya adalah
Pay letter. Pay letter tidak disubsidi, pikirkan itu. Pinjol juga tidak disubsidi. Jadi hati-hati dengan gayamu teman-teman semuanya. Kamu terjebak dalam permainan itu. Ya, dan saya berharap Bapak Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini harus hati-hati ya. Jangan anggap ini gampang dan jangan anggap ini sepele. Ini akan berdampak serius pada masa depan bangsa ini dan masa depan penerus dari bangsa. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.